pertama yaitu penyediaan benih. Adapun benih yang dipilih yaitu benih kelor, kapuk, dan ketapang kencana. Nah, secara umum, benih harus dalam kondisi telah masak secara fisiologis, lebih toleran terhadap pengeringan dan dapat disimpan lebih lama pada kondisi kelembaban relatif 40% sampai 50% dan kondisi kadar air benih sekitar 10%. Selanjutnya dilakukan kegiatan ekstraksi kering, umumnya dilakukan pada buah kering atau yang tidak berdaging, berbentuk polong atau kerucut, dengan cara manual atau semi mekanis. Ekstraksi kering dilakukan dengan cara yang pertama penjemuran buah pada lantai jemur atau menggunakan alas jemur, yaitu terpal atau bahan lainnya. Yang kedua yaitu penjemuran buah di bawah sinar matahari selama 1-3 hari, atau dapat menggunakan alat pengering benih atau shade dryer pada 35-38 derajat Celcius selama 12-24 jam. Yang kedua yaitu penyiapan media tanam. Nah, media yang digunakan untuk persemaian tanaman hutan dapat dibagi menjadi dua karakteristik, yaitu karakteristik kultural yang mempengaruhi pertumbuhan bibit dan karakteristik operasional yang mempengaruhi operasional persemaian. Karakteristik kultural media persemaian berhubungan dengan kemampuan media secara konsisten untuk menghasilkan tanaman yang sehat. Kondisi media secara kultural harus mempunyai pH yang sesuai dengan karakter jenisnya, umumnya 6-7. Nah, kapasitas tukar karbon tinggi, sifat kesuburan rendah, porositas cukup, biaya murah dan ketersediaannya cukup, dan bebas dari hama dan penyakit. Media yang baik harus mampu mengikat air, menyediakan hara yang mencukupi, dan memiliki porositas yang baik sehingga akar mampu berkembang dengan baik. Yang ketiga yaitu penaburan benih. Penaburan benih dilakukan dengan cara generatif, yaitu penaburan benih ke media tabur yang akan berpengaruh terhadap daya berkecambah benih. Benih dengan tipe pertumbuhan kecambah epigeal atau bagian kotiledon bergerak ke bagian atas ketika benih berkecambah. Maka sebaiknya benih ditabur tidak terlalu dalam. Sedangkan untuk benih yang dengan tipe kecambah hipogeal atau bagian kotiledon tetap di bagian bawah ketika benih berkecambah, tidak perlu berpengaruh terhadap perkecambahannya. Penaburan benih diupayakan agar bagian titik tumbuh yang terdapat radikal atau calon akar dan plumula atau calon daun diletakkan 14 pada bagian bawah. Untuk penaburan benih yang dilakukan pada tempat PKL kemarin menggunakan penaburan benih dengan posisi berdiri 2/3 bagian benih masuk ke dalam media tabur dan di bagian atas 1-2 cm bagian benih masuk ke dalam media tabur. Penaburan benih harus memperhitungkan kerapatan antara benih pada media tabur atau densitas benih agar dihasilkan kecambah yang vigor dan mampu dipindah ke wadah bibit dibesarkan di persemaian. Densitas benih yang terlalu tinggi dan penaburan akan menyebabkan kecambah yang tumbuh sangat rapat dan sulit berkembang, lebih besar dan rawan terhadap serangan jamur yang menyebabkan kematian. Yang selanjutnya yaitu proses perkecambahan benih. Perkecambahan merupakan pengaktifan kembali aktivitas pertumbuhan embrion aksis dalam biji yang terhenti untuk kemudian membentuk bibit. Benih dapat berkecambah pada berbagai media tumbuh dengan syarat kondisi lingkungan yang menguntungkan seperti air yang cukup, oksigen yang cukup, dan suhu yang cukup. Selama kegiatan PKL telah dilakukan persemaian terhadap beberapa benih yaitu dengan ketapang, kelor, beringin, kurman, alpukat, dan sirsak. Beberapa dari tanaman tersebut membutuhkan waktu yang berbeda. Benih sirsak akan mengalami perkecambahan 4-12 hari setelah tanam. Untuk ketapang memakan waktu 2-3 minggu, alpukat 2-6 minggu, beringin kurang lebih 2 minggu, dan kurma yaitu 3-8 minggu.
Yang selanjutnya yaitu penyiraman benih. Intensitas penyiraman ini harus mempertimbangkan kondisi iklim setempat dan media semai yang digunakan. Pada daerah kering, intensitas penyiraman dapat dilakukan 2 kali sehari atau sebaliknya, di daerah yang sering turun hujan, penyiraman hanya dilakukan pada hari tidak turun hujan. Nah, selain itu, bibit-bibit yang baru di sapi umumnya memerlukan naungan dengan intensitas pencahayaan bervariasi 40-60%. Penyiraman media di dalam polybag harus betul-betul dalam keadaan jenuh di mana semua bagian media basah secara menyeluruh. Pada saat penyiraman, kekuatan semprotan air jangan terlalu keras sehingga tidak menyebabkan kerusakan bibit, erosi atau kehilangan permukaan media tanam. Secara umum, penyiraman dilakukan di tempat PKL kemarin dilakukan 2 kali sehari yaitu pada pagi hari dan sore hari. Khususnya pada musim panas di saat tidak ada hujan, penyiraman harus mempertimbangkan kondisi bibit. Pada bibit muda yang berukuran kecil, air semprotan harus lebih halus dan tidak terlalu kencang. Penyiraman juga harus sesuai dengan kebutuhan tanaman. Penyiraman yang terlalu banyak akan merusak bibit karena akan menyebabkan genangan air yang memenuhi pori-pori udara di dalam media sehingga akar tidak bisa bernapas. Penyiraman berlebihan juga menyebabkan bibit tumbuh terlalu cepat namun kurang kuat dan memacu pertumbuhan jamur dan bakteri patogen. Selanjutnya yaitu proses penanaman. Kegiatan penanaman pada kegiatan reboisasi dilaksanakan sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan yang telah dibuat dan disepakati bersama. Tahapan pada tata waktu pelaksanaan penanaman meliputi pembersihan lapangan, penentuan arah larikan, pemasangan ajit, pembuatan lubang tanam, pemupukan, distribusi bibit ke lubang tanam, dan penanaman. Pola tanam pada reboisasi pola agroforestry dengan jarak tanaman pokok 5 meter x 5 meter atau sesuai dengan kondisi lapang, yaitu apabila terdapat tanaman bisa bergeser penanamannya dengan jumlah tanaman pokok atau kayu-kayuan minimal 400 batang per ha. Jarak tanam yang lebar dimaksudkan untuk memberikan ruang untuk penanaman tanaman semusim bagi masyarakat. Tanaman sela atau sekat bakar minimal 100 batang per ha. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga tanaman agar tidak terbakar di musim kemarau. Di samping itu juga sebagai penguat teras dan untuk tanaman pakan ternak. Langkah selanjutnya yaitu pemeliharaan bibit. Adapun langkah-langkah dalam pemeliharaan bibit ini, yang pertama yaitu pembersihan gulma. Nah, gulma ialah tumbuhan yang kehadirannya tidak dikehendaki pada lahan pertanian karena dapat merugikan, seperti kerugian akibat persaingan antara tanaman budidaya dan gulma, seperti pertumbuhan terhambat sehingga waktu mulai berproduksi lebih lama, penurunan kuantitas dan kualitas hasil produksi tanaman, produktivitas kerja terganggu, dan juga gulma dapat menjadi sarang hama dan penyakit. Gulma berkembang biak dengan cara vegetatif dan generatif. Secara generatif dengan biji dengan karakteristik biji yang halus, ringan, dan berjumlah banyak yang dapat disebar oleh angin, air, hewan maupun manusia. Sedangkan secara vegetatif dengan bagian batang yang berada di dalam tanah. Yang kedua yaitu pembersihan hama penyakit. Nah, hama dan penyakit tanaman membuat pertumbuhan dan perkembangan tanaman tidak maksimal. Biasanya penyebab suatu tanaman tidak dapat tumbuh dan berkembang dengan maksimal disebabkan karena penyakit yang menyerang serta hama pengganggu. Hama dan penyakit tanaman perlu diketahui agar bisa diatasi, apalagi dalam budidaya berbagai tanaman. Kadang hama dan penyakit menjadi hal yang biasa terjadi. Namun, kamu bisa mengendalikannya agar tetap mendapatkan hasil yang baik. Hama adalah hewan yang biasanya menyerang atau mengganggu tanaman sehingga tanaman tersebut tidak bisa tumbuh dan berkembang dengan optimal. Contohnya seperti tikus, ulat, dan walang sangit. Sedangkan penyakit pada tumbuhan umumnya disebabkan oleh mikroorganisme berupa virus, bakteri, dan jamur. Tumbuhan yang terserang penyakit akan mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Bahkan terkadang terdapat pula yang mengalami pertumbuhan
tidak hama dan penyakit tanaman hingga saat ini sangat merugikan banyak pihak, baik itu para petani maupun konsumen. Maka dari itu, sudah banyak metode untuk mengatasi hama dan penyakit tanaman yang bisa diterapkan di antaranya. Yang pertama yaitu pengendalian mekanis, di mana pengendalian hama dan penyakit tanaman secara mekanis adalah dengan tindakan nyata untuk mengurangi hama dan penyakit tersebut. Cara ini dapat dikatakan sebagai cara tradisional dikarenakan tidak menggunakan zat kimia semacam insektisida, akan tetapi dengan alat-alat seperti sabit, gunting, tanaman, dan lain sebagainya. Cara ini juga membutuhkan waktu yang lama, hasilnya pun tidak maksimal dikarenakan perkembangan hama dan penyakit pada tanaman yang menyebar normal. Akan tetapi penyakit yang menyerang tumbuhan tidak hanya diserang oleh mikroorganisme saja, melainkan juga dikarenakan kekurangan unsur hara atau unsur tanah lainnya. Jadi terdapat banyak faktor yang menyebabkan penyakit pada tanaman tersebut. Selanjutnya yaitu penilaian mutu bibit. Bibit adalah tanaman muda atau bahan tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak atau mengembangkan tanaman baik yang berasal dari bahan generatif atau benih atau bahan yang vegetatif. Dalam melaksanakan pembangunan hutan, tanaman, dan rehabilitasi areal hutan bekas, tebangan dibutuhkan jumlah bibit yang sangat besar. Kebutuhan tersebut setiap tahun terus meningkat dengan meningkatnya areal yang harus ditanami. Rendahnya mutu bibit akan berakibat rendah pula mutu tegakan hutan yang tumbuh di kemudian hari. Salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam pembangunan hutan adalah tersedianya bibit yang berkualitas dalam jumlah yang cukup dan waktu yang tepat. Untuk memperoleh bibit yang berkualitas diperlukan kriteria sebagai acuan pengada dan pengedar dalam memproduksi bibit. Selanjutnya, berdasarkan kriteria tersebut, sebelum bibit beredar untuk ditanam perlu dilakukan pengujian mutu atau kualitas bibit. Langkah selanjutnya yaitu distribusi bibit. Bibit dari Persemaian Permanen BPDASHL Dodokan Moyosari telah memproduksi bibit dan mendistribusikannya ke sejumlah masyarakat maupun dari kalangan mahasiswa atau mahasiswi. Hal ini berarti masyarakat masih memiliki antusias dalam melakukan kegiatan penanaman. Kegiatan penanaman sendiri merupakan kegiatan memindahkan bibit dari tempat penyemaian ke lahan pertanaman untuk didapatkan hasil produk dari tanaman yang dibudidayakan. Pemohon bibit di BPDASHL Dodokan Moyosari sendiri terdiri dari beraneka ragam kalangan, mulai dari masyarakat biasa, sekolah, perguruan tinggi, instansi, bahkan dari kalangan militer.